Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah ide kecil yang lahir di sudut terpencil sebuah kekaisaran raksasa bisa tumbuh sampai menaklukkannya? Nah, kita akan telusuri kisah luar biasa tentang penyebaran sebuah gagasan yang mengubah dunia. Jadi, pertanyaannya kan gimana caranya? Kok bisa sebuah keyakinan dari segelintir orang aja jadi kekuatan yang membentuk peradaban? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke titik nolnya. Oke, perjalanan kita mulai dari sini, Yerusalem. Tapi jangan bayangin kota metropolitan kayak Roma ya. Ini lebih ke pusat keagamaan yang ramai di provinsi Romawi bernama Yudea. Disinilah semuanya berawal. Nah, di awal-awal gerakannya itu lokal banget. Selama dekade pertama, semuanya cuma berpusat di Yerusalem dan sekitarnya. Tokoh-tokoh kayak Petrus dan Yakobus itu memimpin komunitas yang masih kecil, dan pesannya ya cuma nyampe sekitar Yudea dan Samaria. Kayaknya nggak ada yang nyangka ini bakal keluar dari provinsi itu. Dan ini poin yang krusial banget, mereka itu nggak ngerasa lagi memulai agama baru. Ini tuh sebuah gerakan di dalam Yudaisme. Jadi coba bayangin skalanya, fokusnya cuma satu, dan dunia mereka ya cuma kota Yerusalem. Terus apa dong yang bikin semuanya berubah? Anehnya, jawabannya justru sebuah krisis. Sebuah kejadian yang harusnya memadamkan percikan ini, malah membuatnya jadi api besar. Ini ironi banget loh. Setelah salah satu pemimpin mereka, Stefanus, dibunuh, penganiayaan ini malah maksa para pengikutnya buat kabur. Mereka lari buat nyelamatin diri, tapi tanpa sadar mereka bawa ide itu kemana-mana. Jadi, usaha buat menghancurkan gerakan ini malah jadi mesin penyebarnya. Nah, banyak dari mereka yang lari, ini sampailah di Antioquia, sebuah kota metropolitan yang isinya macam-macam orang. Dan disinilah titik baliknya. Untuk pertama kalinya, orang-orang non-Yahudi, ya, mereka yang bukan dari latar belakang Yahudi, mulai ikutan gabung. Dan jumlahnya banyak banget. Gerakan ini bahkan dapat nama baru, Kristen. Antioquia bukan lagi cuma tempat ngungsi, tapi jadi kayak landasan peluncuran global. Oke, masuknya orang non-Yahudi ini langsung bikin heboh. Debatnya panas. Kalau mau gabung, harus jadi Yahudi dulu nggak sih? Akhirnya, para pemimpin kumpul di Yerusalem buat nentuin masa depan gerakan ini. Dan keputusan mereka buat milih jalan baru, bahwa iman aja udah cukup, itu jadi keputusan yang paling krusial. Ini kayak ngeruntuhin tembok budaya dan ngebuka pintu buat siapa aja, di mana aja. Nah, dengan pintu yang sekarang udah kebuka lebar, strateginya jadi beda. Penyebarannya nggak lagi karena kebetulan. Sekarang, dimulailah sebuah perjalanan yang benar-benar direncanakan langsung ke jantung kekaisaran Romawi. Tokoh-tokoh kayak Rasul Paulus ini yang memimpin dengan strategi yang cerdas banget. Fokus ke kota-kota besar. Mereka nggak nyasar ke desa-desa terpencil, tapi justru bikin basis di pusat kota yang ramai kayak Efesus. Logikanya simpel aja. Taklukkan pusat pengaruhnya, nanti ide-ide itu bakal nyebar sendiri ke daerah sekitarnya. Dari Asia Kecil, mereka nyebrang laut, masuk ke Eropa. Pesan itu mendarat di pusat budaya dan ekonomi Yunani, terus berakar di pelabuhan-pelabuhan sibuk kayak Korintus, dan kota penting Romawi kayak Filipi. Setiap kota baru ini jadi kayak simpul baru dalam jaringan yang terus-terusan tumbuh. Oke, gerakan ini udah berhasil masuk ke berbagai provinsi, tapi ada satu tujuan akhir, ujian puncaknya. Biar bisa benar-benar mengubah dunia, gerakan ini harus sampai ke pusat alam semesta Romawi, kota Roma itu sendiri. Dan benar aja, sekitar tahun 60 Masehi, mereka sampai di sana. Sebuah komunitas yang aktif sekarang ada di jantung kekaisaran. Wah, ini momen simbolis yang luar biasa kan? Ide dari provinsi terpencil sekarang udah ada di depan pintu istana kaisar. Terus terjadilah sesuatu yang kayak gempa bumi dalam sejarah. Di tahun 70 Masehi, tentara Romawi menghancurkan Yerusalem. Peristiwa ini secara permanen memutus hubungan fisik gerakan itu dengan tempat lahirnya, dengan asal-usul Yahudinya. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini yang menarik. Tanpa Yerusalem sebagai pusatnya, gerakan ini bukannya runtuh, malah jadi terdesentralisasi. Kepemimpinannya bergeser, dan muncul pusat-pusat kekuatan baru di kota-kota besar kekaisaran. Ada Roma, Antioquia, dan juga Alexandria. Dan dari situ pertumbuhannya meledak. Coba lihat deh gimana di abad kedua dan ketiga jangkauannya meluas secara eksponensial. Dari Afrika Utara sampai Spanyol, dari Galia sampai ke perbatasan Persia. Gerakan kecil dari Yudea ini sekarang udah jadi fenomena di seluruh kekaisaran. Keren kan pertumbuhannya? Tapi ini semua bukan kebetulan loh. Di balik ini semua ada semacam formula, sebuah cetak biru yang menjelaskan kenapa mereka bisa berhasil. Yuk kita bedah rahasianya. Nah,
Ini dia cetak birunya. Pertama, strategi kota dulu. Mereka fokus di pusat populasi. Kedua, mereka pintar manfaatin infrastruktur Romawi. Jalan raya dan jalur pelayaran kekaisaran itu jadi jalan tol buat ide-ide mereka. Ketiga, mereka pakai jaringan yang udah ada. Sinagoga Yahudi di seluruh diaspora jadi titik awal di setiap kota baru. Dan yang paling penting, bahasa yang sama. Waktu itu, semua orang terpelajar ngomong bahasa Yunani Koine, jadi pesannya nggak perlu diterjemahin lagi. Intinya, mereka itu kayak ngehack sistem Romawi buat nyebarin pesan mereka sendiri. Jadi ya, pada akhirnya, ini tuh perpaduan yang pas banget. Ada krisis yang tak terduga, ada strategi cerdik yang justru memanfaatkan kekuatan kekaisaran itu sendiri, dan tentu saja sebuah gagasan yang begitu kuat sampai bisa menembus semua batas budaya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita. Pola-pola kayak gini tuh abadi loh. Coba deh pikirin dunia digital kita sekarang. Apa sih jalan raya Romawi kita hari ini? Internet, media sosial. Dan kira-kira ide apa yang sekarang lagi pakai jalur-jalur itu buat menyebar, dimulai dari satu percikan kecil untuk jadi api global berikutnya?